Ada banyak alasan yang disebut orang untuk memakzulkan Pak Jokowi. Izinkan saya sebagai warga negara ingin menggunakan hak konstitusional saya untuk berpendapat. Menurut saya, Presiden Jokowi memang sudah layak dimakzulkan. Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Evidence of Law Pemakzulan Jokowi, penulis Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan, Kang E.F. Saifullah Fattah di acara salah satu podcastnya Keep Talking menyatakan Jokowi memang benar dan telah benar-benar melanggar konstitusi dan undang-undang. Itu N6 secara hukum, artinya dengan bukti fakta faktual berkekuatan hukum evidence of law, Jokowi tak terpungkiri melakukan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, abuse of power, telah nyata-nyata terang benderang melakukan pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif yang nyaris dari semuanya 5 kejahatan pidana konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang seharusnya otomatis dimakzulkan sebagaimana melalui mekanisme pasal 7A, 7B dan 24C, melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, menyuap, melakukan tindakan pidana berat lainnya dan melakukan perbuatan tercela. Dan semua itu terjadi secara bersamaan, serempak dan berkelindan dalam satu rangkaian peristiwa besar dan terpenting bagi publik, republik dan negara dalam transisi demokrasi pergantian dirinya sebelum, saat, dan sesudah pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung. Jelas Jokowi melakukan pengkhianatan negara dalam hal telah melakukan tindakan makar terhadap upaya penegakan demokrasi, melecehkan kedaulatan rakyat dengan men-setting Pilpres 2024 melalui lembaga KPU dan Bawaslu yang sudah terbuktikan sangat lemah dan sangat rendah tingkat kepercayaannya. Malah justru diragukan integritas dan kredibilitasnya melalui settingan dalam sistem algoritma perhitungan rekapitulasi suara Sirekap, berusaha mengelabui secara curang dan culas, melakukan tindakan sama persis dengan merampok, mencuri, merampas dan menggelapkan C1 hasil pemungutan suara itu untuk tujuan jahat kemenangan paslon tertentu. Itu pun disertai dengan melakukan tindakan tercela lainnya berupa pembohongan publik terhadap hasil quick count untuk mendeklarasikan kemenangan paslon yang didukungnya. Kemudian relevansi peraturan hukum perundang-undangannya yang dilanggar malah dimulai terhadap putusan MK nomor 90 UUP strip 21 Romawi tahun 2023 adalah suatu bentuk intervensi presiden kepada MK yang notabene telah bermetamorfosis menjadi lembaga hukum politik dinasti, diketuai oleh Anwar Usman sebagai adik iparnya, semata-mata hanya untuk memuluskan jalan kepentingan anaknya menjadi cawapres. Sementara melalui program bantuan sosial Bansos, Jokowi telah jelas-jelas melakukan tindak pidana extraordinary crime berupa korupsi dan penyuapan. Korupsinya atas penyalahgunaan kekuasaan kewenangannya telah melanggar Undang-Undang APBN tahun 2024 dan Undang-Undang Keuangan Negara perihal ketiadaan program Bansos dengan alokasi penambahan bantuan kepada hingga 50 juta jiwa dengan anggaran nyaris 500 triliun tanpa melakukan persetujuan dengan DPR dan tanpa melakukan undang-undang perubahan terlebih dahulu. Guna terhimpunya 500 triliun itu pun dengan perintahnya yang sengaja merelokasikan 5% anggaran Kementerian BUMN melalui para BUMN-nya. Juga tanpa koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian Sosial terkait jumlah penambahan yang 24 jutanya, yang mana data alokasi bansos di Kementerian Sosial berada hanya di angka 26 juta jiwa atau setara dengan 2,6 juta KK. Dihitung-hitung menggunakan template kalkulasi yang sangat sederhana saja, dari 2,6 juta KK, maka dari 500 triliun, setiap KK seharusnya mendapatkan alokasi bantuan sosial sebesar 77 juta rupiah. 26 juta jiwa setara 19 juta, atau 50 juta jiwa setara mendapat 9 sampai 10 juta rupiah. Bayangkan, bandingkan berapa jumlahnya yang telah dialokasikan dengan non-tunai itu berupa 10 kg beras dan bahan sembako lainnya
hanya dalam satu kantong goodie bag. Lari kemana dana raksasa bansos itu perginya? Lantas, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas kewajiban secara undang-undang administrasi negara melalui pelaporan dengan audit penggunaan keuangan negara itu secara transparansi dan akuntabilitasnya dengan tanpa adanya penugasan kepada Kementerian Sosial selain Presiden sendiri? Ironis dan anehnya, program bansos itu secara sengaja dialokasi jadwal perpanjang pengadaannya hingga Juni 2024, bertepatan dengan melintasi waktu Pilpres 2024 yang sudah pasti disalahgunakan penggunaannya untuk mengendorse dan menjadi influencer, mempengaruhi dan mengarahkan bagi kemenangan paslon tertentu. Itu berarti sama halnya dengan menyuap rakyat, bukan? Sedangkan melakukan tindakan pidana berat lainnya adalah menggunakan perangkat aparatur negara dari tingkat kementerian hingga kepala desa, termasuk keterlibatan TNI dan Polri melakukan upaya intimidasi di berbagai wilayah nyaris merata di seluruh pelosok tanah air untuk mengarahkan kemenangan kepada paslon tertentu yang didukungnya. Maka sudah selayaknya lah Jokowi itu dimakzulkan. Disebutkan artikulasi otomatis atas dimaksudkan pemakzulan Jokowi itu harus dan wajib dilakukan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya, meski sesuai mekanisme dasar landasan konstitusi pasal 7A, 7B, dan 24C Undang-Undang Dasar 45 Amandemen tahun 2022, ketiga hak angket mulai disidangkan DPR tinggal diputuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya, merekomendasikan pemakzulan Jokowi ke MK, kemudian MK dengan seksama merekomendasikan ke MPR untuk melakukan sidang istimewa, memakzulkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kecuali bolehlah hak angket di DPR yang akan memulai bersidang diproyeksikan memakan waktu sekurangnya 90 hari untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kecurangan paslon 02 di Pilpres dan Pemilu 2024, juga ditambah 30 hari lagi untuk MK mengambil putusan mendiskualifikasi paslon 02. Wallahu a'lam bishawab.